Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM S1S1 21029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan aljabar linear dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk mengukur kedekatan dokumen menggunakan Quotient Similarity. Apa itu Quotient Similarity? Metode Quotient Similarity adalah metode untuk menghitung kesamaan antara dua buah objek yang dinyatakan dalam dua buah vektor dengan menggunakan keywords atau kata kunci dari sebuah dokumen sebagai ukuran. Quotient Similarity merupakan metode perhitungan jarak antara vektor A dan B yang menghasilkan sudut kosinus X di antara kedua vektor tersebut. Nilai sudut kosinus antara dua vektor menentukan kesamaan dua buah objek yang dibandingkan, di mana nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Nilai 0 menandakan bahwa kedua abstrak yang dibandingkan tidak mirip sama sekali, dan semakin mendekati nilai 1 berarti tingkat kemiripannya semakin besar. Semakin banyak jumlah kata istilah yang muncul pada suatu dokumen, maka semakin tinggi nilai Quotient Similarity yang diperoleh. Apa saja tahapan-tahapan untuk melakukan penghitungan dengan Quotient Similarity ini? Yaitu ada tahap pertama, yaitu untuk menyiapkan dokumen, tahap kedua pre-processing, tahap ketiga menghitung kedekatan, tahap 4 kesimpulan, dan tahap 5 selesai. Langsung saja ke tahap yang pertama, yaitu menyiapkan dokumen. Di sini saya sudah menyiapkan 8 dokumen. Contohnya bisa dilihat di sini ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 dan 4, dokumen 5, dokumen 6, dokumen 7, dokumen 8. Kemudian setelah menyiapkan dokumen tersebut, kita lakukan tahap preprocessing, yaitu yang pertama melakukan tahap preprocessing kepada semua dokumen, yaitu case folding, perubahan huruf dari kapital menjadi huruf kecil. Yang kedua, tokenizing, dihilangkan stop list atau simbol-simbol yang tidak mempengaruhi penilaian seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu stop words atau filtering, yaitu penghilangan kata yang tidak penting. Kemudian langkah yang kedua, tiap dua buah dokumen dihitung kedekatannya menggunakan rumus Quotient Similarity. Rumus Quotient Similarity yang digunakan untuk mengukur kedekatan dokumen yaitu sebagai berikut, yaitu cos A sama dengan A dikali B per nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan sigma N I sama dengan 1 AI dikali BI per akar sigma N I sama dengan 1 AI kuadrat dikali akar sigma N I sama dengan 1 BI kuadrat, dengan keterangan A merupakan vektor A yang akan dibandingkan kemiripannya, B yaitu vektor B yang akan dibandingkan kemiripannya, A dikali B yaitu dot produk antara vektor A dan vektor B, nilai mutlak A yaitu panjang vektor A, nilai mutlak B panjang vektor B, dan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan cross produk antara nilai mutlak A dan nilai mutlak B. Setelah dihitung semua kedekatannya antara tiap dokumen satu sama lain, akan dihasilkan nilai seperti ini. Kedekatan antara dokumen 1 dan dokumen 2 bernilai 89,95 derajat. Kedekatan antara dokumen 1 dan dokumen 3 sama dengan 89,97 derajat. D1 dan D4 bernilai 89,97 derajat. Dokumen 1 dan dokumen 5 bernilai 89,99 derajat. D1 dan dokumen 6 bernilai 89,98 derajat. Dokumen 1 dan dokumen 7 bernilai 89,99 derajat. Dokumen 1 dan dokumen 8 bernilai 89,99 derajat. Dokumen 2 dan dokumen 3 bernilai 83,59 derajat. Dokumen 2 dan dokumen 4 bernilai 83,52 derajat. Dokumen 2 dan dokumen 5 bernilai 82,76 derajat. Dokumen 2 dan dokumen 6 bernilai 83,94 derajat. Dokumen 2 dan dokumen 7 bernilai 84,73 derajat. Dokumen 2 dan dokumen 8 bernilai 83,54 derajat.
Dokumen 3 dan dokumen 4 bernilai 89,95 derajat. Dokumen 3 dan dokumen 5 bernilai 89,45 derajat. Dokumen 3 dan dokumen 6 bernilai 89,70 derajat. Dokumen 3 dan dokumen 7 bernilai 89,17 derajat. Dokumen 3 dan dokumen 8 bernilai 89,14 derajat. Dokumen 4 dan dokumen 5 bernilai 81,74 derajat. Dokumen 4 dan dokumen 6 bernilai 77,95 derajat. Dokumen 4 dan dokumen 7 bernilai 81,95 derajat. Dokumen 4 dan dokumen 8 bernilai 86,84 derajat. Dokumen 5 dan dokumen 6 bernilai 89,17 derajat. Dokumen 5 dan dokumen 7 bernilai 83,21 derajat. Dokumen 5 dan dokumen 8 bernilai 82,91 derajat. Dokumen 6 dan dokumen 7 bernilai 79,77 derajat. Dokumen 6 dan dokumen 8 bernilai 83,77 derajat. Dan yang terakhir yaitu dokumen 7 dan dokumen 8 yang bernilai 70,84 derajat. Sehingga menghasilkan kesimpulan D1 paling mirip dengan D5 dan tidak mirip dengan D2. D2 paling mirip dengan D6 dan tidak mirip dengan dokumen 4. Dokumen 3 paling mirip dengan dokumen 4 dan tidak mirip dengan dokumen 7. Dokumen 4 paling mirip dengan dokumen 3 dan tidak mirip dengan dokumen 5. Dokumen 5 paling mirip dengan dokumen 1 dan tidak mirip dengan dokumen 8. Dokumen 6 paling mirip dengan dokumen 2 dan tidak mirip dengan dokumen 7. Dokumen 7 paling mirip dengan dokumen 1 dan tidak mirip dengan dokumen 4. Dan yang terakhir, dokumen 8 paling mirip dengan dokumen 1 dan tidak mirip dengan dokumen 5. Baiklah, sekian itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.